tampil gaya muslimah, padahal jahiliyah. Oten yang nyamar demi dapat rupiah. Hobinya suka nebar fitnah, hatinya penuh dengan sampah. Kadang bergaya lugu macam gadis pemalu, padahal aslinya iblis muka seribu. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya. Produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Aduh, Mikanda tukang fitnah. Mikanda nape lu nggak ngaca? Islamophobia tapi niru hijabnya. Pengen bahas Al-Quran, bisanya terjemahan. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya. Produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Jinak-jinak laksana merpati aja, tapi licik macam ular beludak juga. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Kalau bayi kenapa mati? Kan dia belum pernah berbuat dosa. Iya betul, bayi itu belum pernah berbuat dosa perbuatan. Tetapi kenapa bayi mengalami kematian? Itu dampak dari dosa waris yang diturunkan Adam dan Hawa kepada keturunannya. Bahasa tae jiwa. Kalau di Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunus, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada gambarnya. Lalu bagaimana kalau ada umat yang nyembah Tuhan yang ada patungnya? Ya umatnya menjadi sontoloyo, sahabat. Kenapa? Ya masalahnya karena doktrinnya itu memang sangat mengherankan dan menganehkan, juga menggelikan, yang bisa membuat kita terhibur. Bayangkan saja, ada dosa digadaikan dan ditebus, di mana pelaku penggadainya dan penebusnya masih kepada satu orang yang sama. Sahabat Alhamdulillah, ada analogi yang diceritakan oleh Mikana berikut ini adalah bukan analogi ya, tetapi konsep tentang kematian. Ini pun juga lucu jawabannya, karena konsep kematian itu justru penyebabnya adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam, katanya begitu, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kesalahannya ada pada Adam gitu. Nah, bagaimana narasi lengkapnya? Mari kita simak bersama video unik lucu berikut ini. Tadi kan kakak bilang kalau manusia itu mati karena asal perbuatan dia sendiri. Iya, karena upah dosa. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, kalau misalnya bayi kan masih kecil tuh, dia belum bisa berbuat apa-apa. Kenapa dia bisa menentukan kalau dia mati? Itu tadi karena dampak dari dosa Adam. Itulah. Jadi dosa yang diwariskan Adam kepada keturunannya itu dosa maut, cantik. Dosa maut itu apa artinya? Kematian. Jadi intinya setiap manusia itu menentukan matinya sendiri kapan, seperti itu.
Bukan, kan tadi yang ditanya kalau bayi kenapa mati? Kan dia belum pernah berbuat dosa. Iya betul, bayi itu belum pernah berbuat dosa perbuatan. Tetapi kenapa bayi mengalami kematian? Itu dampak dari dosa waris yang diturunkan Adam dan Hawa kepada keturunannya. Kan semua umat manusia di dunia ini keturunan Adam dan Hawa. Iya kan, semua kita keturunan Adam. Jadi kenapa bayi bisa mati? Itulah tadi dampak dari dosa maut yang diturunkan Adam. Dan ingat, kalau manusia, ya kan kita juga harus ini juga Kak. Kenapa bayi mengalami kematian? Kita harus lidiki dulu waktu ibunya mengandung, apakah dia makan salah ini atau makan apa gitu sehingga dia mengakibatkan bayinya kurang sehat atau jadi mati. Ya kita kan nggak tahu. Tapi ingat, semua kematian itu akibat dari dosa waris yang diwariskan Adam. Itu piano mari pea 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 piano pea pea pea. Jadi inilah PA-nya kenapa orang itu nyembah manusia ya. Semua konsep yang dibangun di situ itu konsepnya tidak pernah ada yang logis, sahabat. Bahkan pertanyaan ini pun tidak pernah terlintas di benak saya, kenapa ada bayi mati? Kalau menurut pendapatnya Pendeta Yusuf Manubulu itu, kenapa manusia mati? Karena kematian itu adalah produknya iblis. Kalau Tuhan itu adalah produknya menciptakan. Kematian itu adalah produknya dari si iblis, katanya begitu. Kita tidak pernah coba untuk menanyakan hal ini kepada oten-oten yang lain. Ternyata jawabannya berbeda. Karena dosanya Adam itulah bayi itu bisa mati, kan? oten betina. Walaupun sebetulnya Mikana tidak tahu penyebab kematian, bisa jadi karena salah makan mungkin. Astagfirullah. Sampai sebegitunya Mikana ini membangun narasi. Apakah memang di kitabnya itu tidak memberikan jawaban konsep hidup dan mati? Atau memang nggak ada gitu ya? Nanti saya cek ya, coba ya. Barangkali ada konsep kematian di oten itu. Kalau nggak ada, ya berarti kita harus ngikut apa yang katanya Mikana itu. Itu maksudnya konsep kematian. Soalnya seperti ini Kak, dari ajaran yang dianut sama saya nggak perlu menyebutkan agama saya apa ya. Setiap manusia ketika kita sebelum dilahirkan di dunia, jadi kita ini sudah kayak membuat perjanjian. Nanti kamu akan mati dalam keadaan seperti ini, di umur seperti ini, gitu. Kalau perjanjian kita apa, Kak? roh kita yang di sana kita menyetujui, kita akan jadi bayi dan kita akan keluar seperti itu. Tapi kalau kita tidak menyetujui, berarti nggak bakalan jadi manusia, begitu. Oh, jadi gimana Tuhan intinya setiap manusia itu sudah punya garis kehidupan masing-masing. Tadi itu perjanjian, maksudnya perjanjian gimana Kak? Perjanjian dengan roh. Sebelum ditiupkan roh kita ke dalam diri kita, ya ke dalam kandungan ibu kita. Jadi kita itu di sana itu udah istilahnya nanti kamu akan mati dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Oh, berarti Tuhan itu sudah mentakdirkan orang itu mati di umur segini itu. Jadi makanya kenapa Tuhan saya itu menyuruh semua umatnya itu berbuat kebaikan, karena kita tidak akan tahu kapan kita akan mati, seperti itu. Berarti Tuhan menentukan manusia untuk mati gitu. Iya, karena nggak bakalan ada yang kekal. Kalau kita ditakdirkan nggak ada yang mati, bagaimana hidup di bumi? Mau berapa banyak manusia yang ada di dunia ini? Kan seperti itu. Jadi manusia mati itu udah ditakdirkan lah berarti ya. Berarti Tuhan menciptakan manusia untuk mati ya. Ya iya. Kenapa dia ditakdirkan untuk mati? Karena dia biar punya amalan. Jadi selama dia hidup di dunia itu, dia ada timbangan buat baik sama buruknya. Itu yang nanti akan kita bawa ke alam baka nanti buat diperhitungkan. Oh, berarti dosa ditimbang. Iya, seperti itu. Ini Kak, kalau itu kan udah jelas ya. Itu mungkin ya silakan kalau Tuhan itu menciptakan manusia untuk mati, silakan. Tapi kalau di Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan manusia untuk mati, karena kematian itu kan sesuatu hal yang yang mengerikan gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Nah,
kenapa manusia mengalami kematian? Bukan Tuhan yang mentakdirkan manusia untuk mati, tetapi oleh karena dosa Adam dan Hawa. Karena mereka melanggar hukum. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang dari sorga untuk membebaskan kita dari kutuk kematian ini, supaya di dalam Dia kita hidup bangkit lagi, hidup kekal abadi dalam kemuliaannya. Nah, itulah kenapa di Kisah Para Rasul ayat 12 tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Dan kita ini kan sudah berdosa nih, darah kita sudah kotor, sudah terkutuk, ya sudah berdosa. Jadi harus ada darah yang kudus menyucikan kita supaya kita bisa layak masuk surga. Gitu. Ya, inilah dungunya Mikana. Katanya Mikana ini berapologet atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran iman Kristen itu katanya dimulai sejak tahun 2018. Tetapi sampai detik ini dia tidak pernah memahami atau mungkin juga tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Padahal di dalam kitabnya dia, di dalam kitab yang dia pegang sekarang ini, itu sudah ada ketentuannya bahwa kematian itu adalah produknya Allah. Bagaimana dia mengatakan bahwa kematian itu adalah produknya Adam? Kita lihat dalam Ulangan 32 nomor 39. Allah berfirman ini ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Ya kan? Dan ini ayatnya hampir mirip dengan ayat Al-Quran. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Gitu ya. Kita lanjutkan. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya dari tanganku. Sudah jelas kalimatnya ini. Sudah jelas Mikana. Ya Allah Mikana. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Allah yang mematikan manusia ini dan kemudian Allah jugalah nanti yang akan membangkitkan manusia ini di hari yaumul hisab nanti. Bagaimana Mikana tidak tahu informasi yang seperti ini? Itulah makanya kalau punya kitab itu jangan pakai kitab Spanyol. Separuh nyolong, ini kan kitab colongan dia yang dari orang Ibrani, yang dari orang Yahudi, dicolong dipakai untuk di kitabnya dia. Tetapi tidak dia pelajari, tidak dia imani, hanya ditempelkan begitu saja. Apakah ayatnya hanya ini saja? Oh tidak, kita lanjut ayat berikut. Kitab Ayub pasal 14 nomor 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Orang itu hidup sudah ditentukan batas waktunya, dia hidup sampai kapan, berapa lama, berapa hari, berapa tahun, berapa bulan. Gitu Mikana. Ini jelas ayatnya. Cuma saya nggak tahu ini. Kamu 18 dari tahun 2018 berapologet, yang beginian saja kamu nggak tahu. Dan ternyata ya, kalau kita itu mau bertanya ke orang oten ya, itu pertanyaannya jangan seputaran kitab, tapi seputaran hal-hal yang paling ringan saja ditanyakan. Itu saya yakin jawabannya akan seperti itu karena begini. Gabrul somplak. Ama alconaya kala tolol Madrid nih. Ya, karena pertanyaan ini juga pernah ditanyakan kepada pendeta Yusuf Manubulu. Jawabannya berbeda, kematian katanya produktif. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ke Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Kan goblok. Astagfirullahaladzim. Itulah makanya kenapa orang oten ini yang berapologet ini itu menghindari ayat-ayat ini. Mereka itu tidak pernah ingin memberitahukan tentang bahwa kematian itu adalah produknya Tuhan. Kenapa? Kalau dia itu sampai menjawab bahwa kematian adalah produknya Tuhan, itu biasanya penanya itu langsung mengarahkan siapa yang mematikan Bunda Maria. Nah, kalau sudah ke arah situ, mereka mati kutu, sahabat. Kalau Bunda Maria itu mati karena produknya Tuhan, karena akibat dari perbuatannya Tuhan, maka Yesus adalah orang yang paling bersalah karena dia adalah Tuhan yang mencabut nyawa
baginda sendiri. Caranya pasti ke situ. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang pertama tadi, kalau memang orang mati ini akibat dosa Adam, ini pertanyaannya tidak berkembang. Karena si Uti cantik tadi itu bertanya, dia itu bukan apologet ya. Kalau pertanyaan apologet, pertanyaannya pasti akan berkembang. Lalu yang menetapkan bahwa hewan itu mati siapa? Apakah dosa Adam juga? Lalu yang menetapkan bahwa tumbuhan itu bisa mati siapa? Atau siapa penyebabnya yang membuat alam jagat raya ini nanti kiamat atau Armageddon? Kalau pertanyaannya digeret ke sana, ini karena saya yakin bisa pusing 3 pribadinya itu. Serius saya. Ya, jadi sahabat Yunufillah, gitulah kalau orang itu nyembah manusia, maka dia itu tidak akan pernah lepas dari doktrin, dia itu tidak akan bisa melepaskan diri dari yang namanya kekonyolan dan kebanyolannya itu. Apalagi kebodohannya seperti yang Mikana sampaikan tadi. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikanda, gadis rasa janda, tampangnya ya lumayan aja, tampil gaya muslimah padahal jahiliyah, oten yang nyamar demi dapat rupiah. Hobinya suka nebar fitnah, hatinya penuh dengan sampah, kadang bergaya lugu macam gadis pemalu, padahal aslinya iblis muka 1000. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya, produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Aduh, Mikanda tukang fitnah. Mikanda nape lu nggak ngaca, Islam fobia tapi niru hijabnya, pengen bahas Al-Quran bisanya terjemahan. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Air matanya air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya, produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Jinak-jinak laksana merpati aja, tapi licik macam ular beludak juga. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka.